Hai semuanya, di kelas hari ini kita akan menjelajahi segitiga digital. Ini adalah model strategi yang saya gunakan untuk menerapkan pemasaran digital di perusahaan tempat saya berkonsultasi. Segitiga digital bekerja dalam 3 tahap, kehadiran, layanan, dan penjualan. Model strategi ini memungkinkan perusahaan manapun, apapun tahap digitalnya, untuk meningkatkan kehadiran digitalnya dan melakukan lebih banyak bisnis melalui saluran digital. Kita akan melihat masing-masing dari ketiga langkah ini dan menganalisis contoh praktis merek global yang telah berhasil mengikuti jalur ini. Pada tahap pertama, kita berurusan dengan kehadiran digital. Di sini, tujuannya adalah untuk membangun dan mengonsolidasikan identitas merek secara daring, memastikan bahwa publik mengenalinya dan terhubung dengannya. Kehadiran yang kuat adalah dasar untuk semua tindakan digital selanjutnya. Contoh klasik kehadiran digital adalah Coca-Cola dengan kampanye Share Acoke. Dalam tindakan ini, merek tersebut mengganti logo tradisionalnya dengan nama dan nama panggilannya sendiri pada kemasannya yang mempersonalisasi pengalaman konsumen. Strategi ini terintegrasi kuat dengan media sosial, mendorong konsumen untuk berbagi foto dengan kemasan produk yang dipersonalisasi. Tindakan ini menghasilkan keterlibatan global yang hebat dan memperkuat identitas digital Coca-Cola. Tahap kedua dari strategi ini adalah penyediaan layanan melalui saluran digital. Pada tahap ini, perusahaan tidak lagi terbatas hadir secara daring, tetapi mulai berinteraksi aktif dengan audiensnya, menawarkan layanan, dukungan, dan konten relevan yang membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan pengalaman konsumen. Apple, misalnya, berinvestasi besar dalam dukungan Apple, sebuah layanan yang jauh melampaui pemecahan masalah sederhana. Saat pelanggan menghadapi pertanyaan atau kesulitan dengan perangkat mereka, mereka dapat mengakses perpustakaan besar tutorial video, panduan langkah demi langkah, dan FAQ, baik melalui situs web maupun melalui aplikasi khusus. Layanan pelanggan melalui obrolan dan telepon bersifat personal memungkinkan bantuan jarak jauh untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu perjalanan fisik. Dalam kampanye baru-baru ini, Apple merilis video penjelasan di saluran YouTube resminya yang menunjukkan cara mengakses dan menggunakan fitur-fitur ini yang memperkuat citra merek yang berkomitmen pada pengalaman pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Strategi dukungan digital terpadu ini juga tercermin dalam komunitas daringnya, tempat pengguna berbagi kiat dan solusi, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan konstan. Tahap ketiga adalah penjualan produk atau layanan secara digital. Setelah membangun kehadiran yang solid dan menawarkan layanan yang sangat baik, perusahaan siap mengubah basis ini menjadi penjualan menggunakan strategi e-commerce, marketplace, dan pemasaran ulang. Pada tahap ini pula perusahaan akan meningkatkan investasinya dalam lalu lintas berbayar melalui iklan di berbagai platform seperti Google Ads dan Meta Ads, antara lain. Tapi hati-hati, banyak perusahaan mencoba memulai penjualan secara digital tanpa melalui langkah-langkah sebelumnya. Mereka akhirnya menarik prospek melalui iklan, tetapi mereka tidak dapat melayani pelanggan yang datang melalui saluran ini. Hal ini berujung pada pengalaman buruk bagi pelanggan yang berujung pada pemborosan sumber daya finansial, hilangnya pelanggan, dan memburuknya citra merek. Sekarang, mari kita menganalisis kasus Nike yang merupakan contoh inspiratif tentang cara mengubah keterlibatan digital menjadi penjualan yang signifikan. Nike mengintegrasikan dagangannya dengan kampanye digital yang menceritakan kisah menarik dan memotivasi. Dalam kampanye inovatif, merek tersebut menggunakan fitur realitas tertambah untuk memungkinkan konsumen mencoba produknya secara virtual. Melalui pengalaman interaktif ini, pelanggan dapat memvisualisasikan bagaimana sepatu kets akan cocok dengan kaki mereka dan menyesuaikannya dengan preferensi mereka. Teknologi ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional dengan konsumen, tetapi juga meningkatkan konversi daring secara signifikan karena pengguna merasa lebih aman dan bersemangat dalam melakukan pembelian. Kampanye ini juga menampilkan video dan iklan digital yang memperkuat cerita merek, menyoroti kinerja dan desain inovatif produk Nike. Oleh karena itu, segitiga digital terdiri dari 3 titik sudut yang saling berhubungan, kehadiran, layanan, dan penjualan. Setiap langkah penting dan dibangun berdasarkan langkah sebelumnya. Kita melihat bagaimana Coca-Cola dengan kampanye Share Acoke memperkuat identitas digitalnya, bagaimana Apple meningkatkan pengalaman pelanggan dengan dukungan digital terintegrasinya, dan bagaimana Nike menggunakan teknologi realitas tertambah dan penceritaan mengubah keterlibatan menjadi penjualan yang signifikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam lingkungan digital bergantung pada strategi terpadu, yang mana setiap titik menyempurnakan titik lainnya.
Sekarang setelah Anda memahami segitiga digital, renungkan bagaimana strategi ini dapat diterapkan pada bisnis Anda sendiri dan tantangan apa yang mungkin muncul di setiap tahap. Ingat, kesuksesan digital dibangun selangkah demi selangkah, mengintegrasikan kehadiran, layanan, dan penjualan secara harmonis. Pada pelajaran berikutnya, kita akan membahas masing-masing titik sudut ini secara terperinci. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di kelas kita berikutnya.